Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Sehat ya. sehat. Puasanya udah pada bocor belum? Ada yang udah halangan? Udah. Udah ya? Udah. Siap-siap nambal ya. Oke, hari ini kita pertemuan terakhir belajar mengenai teknologi. Sesuai yang Ibu instruksikan kemarin, kita akan belajar tentang kegiatan belajar 4 di modul ya. Itu tentang dampak penerapan bioteknologi pada kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita ucapkan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sebelum Ibu memperlihatkan modulnya untuk kegiatan belajar 4, Ibu ingin review dulu pembelajaran kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat contoh dari bioteknologi tradisional apa produknya? Yang konvensional. Tempe. Terus apa lagi? Tape ya. Punya Amel, suaranya masih nggak ada, Mel. Aktifin speakernya. Nah, ya roti, yogurt. Juga Ibu kemarin sudah instruksikan untuk membuat yogurt ya. Nanti Ibu tunggu videonya. Kalau contoh dari bioteknologi modern apa aja? Modern. Dari kultur jaringan kemarin itu ya, yang vaksin ya, buat insulin. Nah, itu contoh dari teknologi modern ya. Modern. Nah, sekarang kita lihat dulu modul ya, di kegiatan 4. Ada nggak modulnya? Di layar kaca ada ya. Ada. Kegiatan 4 ini tentang dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Dampaknya banyak. Jadi yang namanya dampak itu akibat. Ada yang positif dampaknya itu ya. Ada yang negatif tentunya ya. Selain yang positif ada yang negatif. Nah, dalam bidang apa saja dampaknya? Di sini disebutkan ada dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya seperti apa? Misalkan terus diproduksi pertumbuhan sapi produksi susu yang terus meningkat sampai 20%. Itu bisa-bisa di dunia itu produksi susu kan banyak sekali. Nah, itu nanti yang sudah menggunakan bioteknologi modern ini akan menggusur atau akan menenggelamkan, istilahnya ya, akan menggeser petani-petani kecil, peternak-peternak kecil ya, yang punya sapi yang nggak pakai bioteknologi ya. Jadi gitu, yang sudah pakai bioteknologi mau bisa menghasilkan susunya banyak banget gitu ya, banyak sekali. Kalau yang petani-petani kecil, peternak kecil nggak bisa pakai bioteknologi karena misalkan biayanya mahal gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menghasilkan susunya sedikit, tentu akan menghasilkan kesenjangan ekonomi gitu ya. Selain dari kesenjangan ekonomi dan sosial, ada juga dampak di bidang etika moral. Nah, yang ini. Etika moral. Jadi, adanya bioteknologi ini sempat juga ada misalkan editing gen. Jadi, edit gen makhluk hidup. Itu kalau menurut ilmuwan sangat melanggar etika gitu ya. Etika keilmuan. Bisa aja misalkan
di dalam makanan kita, di dalam roti disisipi gen babi. Coba, gimana orang Islam makan itu semua? Bisa nggak orang Islam mengkonsumsi semangka atau roti atau apel yang disisipi gen babi, misalkan? Kan jadi haram, ya? Tidak, karena jadi haram. Nah, karena perkembangan bioteknologi ini bisa aja gen makhluk hidup yang lain, gen babi disisipkan ke coklat, misalkan gen gen warna pada katak, misalkan ya, disisipkan pada hewan apa. Nah, itu bisa terjadi. Nah, yang jadi masalahnya pada bidang etika moral ini bisa saja yang pada kaum-kaum tertentu, misalkan pada kaum Islam ya, itu kan kita haram konsumsi babi, bisa saja misalkan gen babi itu disisipkan pada makanan lain gitu ya. Nah, itu tentu saja melanggar etika dan moral. Atau ada juga pada bidang kesehatan. Beberapa waktu lalu ada berita bahwa penggunaan insulin itu dia dapat menyebabkan 31 orang kematian itu di Inggris. Terus ada juga berita, pernah ibu dengar ada bayi yang meninggal gara-gara divaksin. Pernah nggak kalian dengar itu? Pernah ya, ada ya. Jadi gara-gara itu ternyata dampak negatifnya juga mungkin kondisi bayi tersebut atau kondisi orang tersebut memang sedang tidak baik ya untuk digunakan vaksin atau insulin sehingga jadi meninggal gitu. Nah, karena kasus seperti itu dia mengakibatkan isu yang kontroversi di masyarakat. Jadi sebagian masyarakat sekarang itu yang menolak bioteknologi, kehadiran vaksin, kehadiran insulin itu ditolak karena takut, karena sudah melihat kasus-kasus yang meninggalkan akibat dari penggunaan vaksin dan insulin. Nah, seperti itu. Coba, kalau kamu misalkan jadi seorang ibu, ya, sudah mendengar berita mengenai vaksin menyebabkan satu bayi meninggal, kira-kira kamu bakal kasih vaksin nggak ke bayi kamu? Atau ke adik kamu yang masih bayi? Takut nggak? Pasti ada perasaan takut ya, tapi kita harus menjadi orang yang bijaksana ya. Itu nggak semua orang yang divaksin juga meninggal, nggak semua bayi yang divaksin meninggal. Mungkin saja bayi yang divaksin yang meninggal tersebut dalam kondisi tidak baik, gitu ya. Kita harus bijaksana menanggapi kasus tersebut. Nah, di sini coba baca kolom isu bioteknologi ini. Cina susun aturan soal pengeditan gen bayi. Jadi dulu itu di Cina ada bayi kembar yang ibunya itu kena HIV. Ya. Tapi karena ilmuwan tersebut pengen si bayinya itu tidak tertular HIV, bagaimana nih? Jadi sebelum dilahirkan itu gen si bayinya diedit dulu di dalam kandungan. Tapi banyak meskipun tujuannya baik agar si bayi tersebut lahir tidak tertular HIV, tapi menurut kebanyakan ilmuwan itu melanggar kode etik. Jadi bayi belum lahir udah diedit gennya. Ya. Jadi kalau disalahgunakan nanti bisa saja ilmuwan tuh ngedit bayi sebelum lahir itu pengen dimancungin. Rambutnya pengen dilurusin sebelum lahir itu. Bisa nanti kalau disalahgunakan. Jadi maksud dari melanggar kode etik keilmuannya di situ. Takut ada orang yang menyalahgunakan pengeditan gen bayi sebelum lahir. Menurut kamu, Ibu pengen tanya, pengeditan gen bayi ini melanggar kode etik keilmuan kenapa? Katanya tadi. Apa? Kenapa, Bel? Kenapa bayi diedit itu, bayi sebelum lahir diedit gennya, Bel? Katanya melanggar kode etik keilmuan. Itu kan hanya kuasa Allah ya.
Ya, Kuasa Allah melahirkan bayi dengan penyakit tertentu, misalkan dengan kulitnya yang sawo matang, dengan rambutnya yang lurus, itu kan kuasa Allah. Tapi berarti iya, ilmu ciptaan Allah, ciptaan manusia, Bu, iya itu. mengubah ciptaan Allah. Ya, jadi sebelum dilahirkan udah diedit, kalau disalahgunakan itu berbahaya. Wah, pengen bayinya jadi mancung misalkan, padahal dianya pesek, diedit bayinya sebelum melahirkan. Sungguh melanggar pada etik keilmuan juga, dia mengubah ciptaan Allah ya. Kalau dalam Islam itu justru tidak boleh, sangat tidak boleh. Nah, selain dari pengeditan bayi ini, kira-kira dari bioteknologi modern, contoh lain yang kontroversial apa sih? Yang sangat kontroversial gitu ya, yang melanggar kode etik keilmuan selain itu apa? Selain pengeditan bayi misalkan. Apa? Ini, Bu. Kamu pernah dengar domba doli? Jadi domba doli itu dulu ya ada ilmuwan yang berhasil menciptakan domba tanpa kawin si dombanya. Tanpa perkawinan si domba bisa dilahirkan, jadi ada di dalam perut si domba itu bayi. Mustahil nggak kalau kita pikir-pikir? Ya. Jadi bisa diciptakan si domba itu dari jaringan induknya. Si jaringan induk diambil sedikit, kemudian dikembangkan, dikultur, dimasukkan lagi ke rahim ibunya, kemudian lahirlah domba. Jadi tanpa melalui perkawinan. Bayangkan kalau itu diaplikasikan ke manusia. Misalkan Abel pengen punya bayi, ya, nggak usah menikah, nggak usah kawin dulu. Jadi diambil aja jaringan kuku Abel tuh, jaringan kulitnya, dikultur, dimasukkan lagi ke rahim Abel, keluar lahir bayi, mirip Abel banget, ya. Aneh enggak? Itu melanggar kode etik keilmuan, ya, karena yang hanya bisa menciptakan manusia yang sempurna itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia tadi bisa menciptakannya, katanya dari jaringan menjadi domba, akhirnya domba doli itu mati ketika sudah 40 hari kalau nggak salah, atau berapa hari ya, dia mati tidak kuat sampai dewasa ya. Jadi meskipun manusia bisa menciptakannya, misalkan dari jaringan, dari apa, tetap tidak ada yang sempurna ya. Produk yang tidak sempurna tidak bisa bertahan sampai dewasa. Ya, seperti itu. Jadi tetap secanggih apapun bioteknologi itu, ya, secanggih apapun buatan manusia, tidak ada yang dapat mengalahkan ciptaan Allah. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya, Bu. Mana si Rio? Iya, Bu. Nanya apa, Rio? Ya. Jadi nanti cari satu kontroversi ya. Cari satu cerita bioteknologi yang kontroversi. Ya. Nanti di print, Bu, atau gimana? Apa? Nanti di print. Gak usah di print, di ini aja, di copy ya. Di copy, kalau mau nyari di Google boleh. Di copy, dibaca dulu ya, habis itu diringkas, di copy ke teks, ke WA gitu. Kirim aja. Ya, biar gampang. Dibaca dulu tapi sebelum dikirim. Itu apa kontroversinya? Yang melanggar kode etik atau yang seperti apa? Misalkan ada seorang mahasiswa menciptakan nanas, misalkan berbatang nangka, misalkan ya. Itu juga kontroversi bisa ya. Itu kan pengembangan dari bioteknologi juga sama.
Jadi tadi dampak dari bioteknologi itu ada yang positif, ada yang Negatif. negatif. Kalau yang positif contohnya apa? Dampaknya penerapan bioteknologi yang positif contohnya apa? Menghasilkan makanan. Tadi apa makanannya? Syarul, tanya Syarul. Syarul. Sahrul. Masa Sahrul makanan sih? Ini makanan hasil bioteknologi, Rio. Si Rio Lin eta. Syarul, Bu. Sahrul. Makanan hasil bioteknologi apa? Contohnya? Tempe, tape, Yogurt, ya, roti, yogurt. Nah, itu dampak positif penerapan bioteknologi. Karena adanya bioteknologi, kita bisa makan itu semua. Kalau dampak negatifnya apa? Barusan Ibu bilang. Sosial ekonomi. Iya, pada dampak sosial ekonomi bisa terjadi menyebabkan kesenjangan ekonomi. Terus, etika moral. Nilai etika moral. pada nilai etika moral, karena ada contohnya pengeditan bayi yang melanggar kode etik keilmuan. Ya, terus apa lagi? Pada bidang kesehatan. Bidang Karena beberapa misalkan produknya ya vaksin atau insulin yang dapat menyebabkan meninggal dunia, ya itu contoh yang dampak negatifnya. Nanti kamu cari ya kontroversi yang lain contohnya. Nah, coba sekarang lihat tes formatif 4-nya di layar HP kamu. Ya, ada 5 soal, kita jawab ya. Tomat flavor saver yang merupakan salah satu jenis tomat hasil dari proses rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika, genetika si tomatnya direkayasa, dimanipulasi. Berarti kalau adanya manipulasi itu termasuk teknologi modern. Ya. Tomat ini tahan busuk, artinya tahan lama ya, tomatnya nggak mudah busuk. Dan telah memberikan kontribusi yang besar di bidang pertanian. Buah tomat ini direkayasa dengan cara menyisipkan gen sehingga buah tomat tersebut tidak cepat membusuk. Selain dampak positif dari hasil bioteknologi tersebut, ternyata penggunaan produk ini dikhawatirkan juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Yaitu apa jawabannya? Jadi dampak positifnya, si buah tomat itu tahan busuk, jadi lama, ya nggak mudah busuk. Tapi ada juga dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu apa? Katanya dikhawatirkan mengganggu kesehatan manusia. Apa contohnya? Jawabannya. Dapat menyebabkan timbulnya kanker, melemahnya sistem kekebalan tubuh, menimbulkan gejala alergi pada tubuh, atau menyebabkan terbentuknya antibodi baru. Ada gen asing masuk ke dalam tomat. Tomatnya dimakan oleh kamu. Bagaimana reaksi tubuh kamu? Kalau nggak cocok itu biasanya gimana? Alergi. Iya, kalau kamu makan sesuatu yang nggak cocok sama tubuh kamu itu biasanya alergi. Ya, jadi alergi terhadap gen asing itu berarti yang ya menimbulkan gejala alergi pada tubuh, berarti jawabannya yang ini ya. Nomor 2. Coba Destia baca nomor 2. Ini jawabannya apa nih? Berikut ini bahaya dari bioteknologi kecuali D. Menambah keanekaragaman hayati. Menambah, iya. Yang namanya bahaya, apa yang berbahaya? Ya, bisa digunakan senjata biologis. Gimana sih senjata biologis teh? Ini contohnya nih. Kayak virus corona kan dengar-dengar jadi ada yang menyebarin virus corona ya dari Cina atau dari mana, bisa aja itu dari apa jadi senjata biologis misalkan, atau dari Amerika nggak tahu dari mana ya. Tapi itu masih desas-desus, tapi Ibu kasih contohnya seperti itu.
Memunculkan organisme strain jahat. Jadi maksud strain jahat itu ada organisme baru yang tercipta dari bioteknologi itu yang bisa menyebabkan jahat pada manusia, bisa menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Mengganggu keseimbangan itu jelas ya kalau misalkan digunakan secara tidak bijaksana, bioteknologi itu dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Nah, menambah keanekaragaman hayati. Kalau itu bukan bahaya, yang namanya menambah keanekaragaman hayati itu adalah positifnya. Ya, misalkan gini, bioteknologi dari dulu itu jenis pisang itu cuma pisang, tapi karena bisa dikembangbiakan dengan bioteknologi dikawinkan dengan ini, dikawinkan dengan itu. Jadi ada pisang apa aja? Banyak. Pisang Ambon, pisang Raja Bulu, wah banyak, pisang Lampung, pisang tanduk, ya. Nah itu tuh akibat dari bioteknologi, jadi bertambah keanekaragaman hayatinya. Berarti itu positif. Berarti yang ini kecuali yang D, bener ya? Yang nomor 3, coba Osa baca Osa. Pernyataan berikut yang sesuai dengan dampak positif pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan adalah. Ya, apa jawabannya? Dampak positif ya pada bidang pangan. Kalau yang A itu lihat akhirnya apa? Tumpahan minyak di perairan itu bidang pangan bukan? Bukan ya. Kelautan itu mah. Terus yang B, jadi makanan biota air dibuang sungai, makanan biota air. Bidang makanan bukan? Bukan. Bukan. Ya. Yang C, rekayasa genetika pada tanaman tebu memanfaatkan bakteri E. coli menghasilkan tanaman tebu tahan lahan kering. Makanannya itu tanaman tebu. Ya, memanfaatkan bakteri E. coli. Jadi dia meskipun di lahannya sangat kering, dia dapat bertahan. Bisa jadi ya yang C. Coba yang D dulu lihat. Membantu pemisahan logam besi dari timbal supat. Besi makanan bukan? Bukan. Bukan. Berarti jawabannya yang C. Yang C ya. Jadi makanan tebu. Jadi lahan tahan pada lahan kering gitu ya, memanfaatkan bakteri E. coli. Jadi nanti meskipun musim kemarau, si tebu itu tetap bisa bertahan. Yang nomor 4, siapa yang baca? Tapi nomor 4. Pengaruh rekayasa terhadap sumber daya protein hewani adalah Apa jawabannya? yang Yang C ya, meningkatnya daya tahan hewan terhadap virus. Jadi rekayasa genetik dalam bioteknologi itu biasanya digunakan untuk apa? Kalau untuk hewan, biasanya biar si hewannya itu kuat terhadap virus ya, vaksin, semacam vaksin. Yang nomor 5 terakhir, siapa? Afnan, belum kedengeran nih Afnan nih. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya manusia adalah Apa? Dampak negatif. Tumbuhnya. Sumber daya manusia berarti terhadap manusianya ya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Adanya perubahan sikap sosial. Contohnya apa? Kemajuan ilmu dan teknologi itu misalkan HP sekarang semakin canggih. Banyak game-game ya. Ngaruhnya apa terhadap sumber daya manusia sekarang? Udah jarang sekarang orang ngumpul nggak pegang HP. Ya.
Ngumpul di mana-mana, semuanya pegang HP masing-masing, main game masing-masing. Nah, itu tuh ada perubahan sikap sosial. Kalau zaman dulu sebelum ada HP, orang masa pada diam-diaman kalau mau ngumpul, pastinya kan ngobrol gitu ya. Tapi kalau sekarang masing-masing orang pegang HP, pegang game, ya. Jadi meskipun ngumpul, tapi terkadang malah masing-masing nggak ngumpul, sibuk dengan masing-masing. Nah, itu terjadi perubahan sikap sosial. Maksudnya di situ ya. Nah, udah selesai. Ini hanya 5 soal. Jadi jangan lupa tugasnya tadi apa? Mencari satu berita yang kontroversial. Ya, satu aja di WA-kan ke ibu. Konversional. Ya. Sampai sini saja ya materinya. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan nggak? Enggak, Bu. Yang bikin yogurt. Ibu yang bikin yogurt, ya kenapa? Terakhir dikumpulinnya kapan? Hari Minggu, sebisa kalian aja. Jangan buru-buru. Gampang nggak bahannya? Apa? Tinggal beli susu kotak yang kecil aja, bukan? Iya, susu kotak yang kecil sama yogurt. Gimana, Bu? Apa? Yang original, yang Ya, perasaan. yang full cream, yang biasa aja. Jangan rasa strawberry kayak gitu, jangan. Iya, Bu. Yang netral rasanya. Ya. Ini yang nggak hadir siapa? Ira nggak hadir ya? Siapa lagi? Iya. Syarul, Bu. Syarul. Putri, Yang hadir. Patarani Safa, ya. Itu kan pas aing tadi. Coba ada yang ditanyakan nggak mengenai dampak penerapan bioteknologi? Betul ya, kan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, siapa yang mau menyimpulkan dampak penerapan bioteknologi pada kehidupan sehari-hari? Sok, satu orang aja simpulkan. Eng. Nyaman. Ayo mau ditunjuk, masa harus ditunjuk terus kan udah gede, harus berani lah. Coba belajar berbicara, ayo. Simpulan dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Wah. Rio, mana Rio? Bu. Gambar naon ya Rio? Mana kesimpulan Rio? Kumaha Rio? Kesimpulannya teh kumaha? Bukan orang, Bu. Ya. Dengerin nggak Ibu tadi ngomong? Dengerin, Bu. Dengerin ya. Amel, gimana Mel? Kesimpulannya Mel? Menurut kamu? Dampak bioteknologi ada dampak negatif dan positif ya Ibu. Iya, dampak negatifnya apa contohnya? Di bidang sosial ekonomi terjadinya kesenjangan sosial. Iya, terus? Di bidang kesehatan Menimbulkan kematian tadi ya, ada yang meninggal. nilai etika moral, contohnya bayi apa Ibu? Bayi, editing bayi. Diedit ya, bayi diedit gennya sebelum lahir. Nah, itu kan melanggar etika moral ya. Kalau dampak positifnya apa, Afnan? Membuat makanan, Ya. Apa aja contohnya makanannya tuh? yogurt,
tempe, tape, roti ya, oncom, kecap, tauco, ya banyak ya. Nah, jadi meskipun ada dampak negatifnya bioteknologi ini, tapi kita harus jadi orang yang bijaksana ya. Jangan jadi takut terhadap produk dari bioteknologi karena kita juga merasakan manfaatnya ya. Jadi kita sebagai manusia harus jadi orang yang bijaksana dalam menggunakan dan menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secukupnya ya, sebijaksana-bijaksananya. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup? Cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita mengenai kegiatan belajar 4. Jangan lupa tugasnya ya, Ibu tunggu. Baik, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga puasanya kalian lancar semua ya, dan jaga kesehatan. Sampai nanti kita bertemu lagi kelas 9. Nilainya dijelaskan. Amin. Makasih ya semuanya. Iya, Bu. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.